Konsep nas dan mansuh merupakan topik penting dalam ilmu ushul fiqh, yang membahas tentang proses penghapusan hukum syariat oleh hukum yang lebih baru. Nas dan mansuh erat kaitannya dengan struktur dan evolusi hukum Islam, serta bagaimana hukum-hukum yang semakin dewasa dan kompleks dapat direvisi untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Secara etimologis, nas berarti menghapuskan atau menghilangkan. Dalam konteks ushul fiqh, nas merujuk pada proses penghapusan hukum syariat yang lalu oleh hukum yang lebih baru. Hal ini biasanya terjadi karena adanya ayat atau hadis yang lebih belakang yang menguatkan hukum baru. Mansuh artinya adalah yang dihapuskan. Dalam konteks ini, mansuh merujuk pada hukum syariat yang telah dihapuskan oleh nas. Prinsip nas. Para ulama menetapkan beberapa prinsip untuk mengetahui dan menerapkan nas. Pertama, terpisahnya nasikh dan mansuh. Ayat nasikh dan ayat mansuh tidak boleh berada dalam satu tempat yang sama. Kedua, kekuatan dalil. Nasikh harus lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengan mansuh. Ketiga, batas waktu. Mansuh tidak dibatasi dengan waktu namun hukumnya tetap berlaku sampai digantikan oleh nasikh yang lebih kuat. Contoh nas. Quran Surat Al-Anfal ayat 65-66. Ayat awal, orang-orang munafik yang berada di Madinah pun ikut berjuang bersama kamu. Quran Surat Al-Anfal 65. Ayat belakang, sebutlah mereka orang-orang munafik yang berada di Madinah, karena mereka berpura-pura beriman kepada kamu, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka ingin mengganggu kamu dengan tipu muslihat dan membuat fitnah. Quran Surah Al-Anfal 67. Analisis ayat Quran Surat Al-Anfal 65 awalnya mengartikan bahwa orang-orang munafik berpartisipasi dalam peperangan, tetapi kemudian dinas oleh ayat Quran Surat Al-Anfal 67 yang memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak benar-benar berpartisipasi aktif. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 dinas Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, ayat tentang menghadap kiblat ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Kesimpulan, konsep nas dan mansuh merupakan bagian integral dari ushul fiqh yang membuktikan kemampuan hukum Islam untuk berubah dan berkembang. Melalui analisa definisi, ciri-ciri, dan contoh implementasi, kami dapat memahami betapa pentingnya teori ini dalam revitalisasikan hukum Islam agar tetap relevan dalam era modern.